Yo guys, Samsung Galaxy S22 Ultra. Ya gue tau lah, pasti banyak yang mikir nih, wah ini K2G ngeluarin videonya telat banget nih. Yang lain udah pada keluar videonya, K2G baru sekarang. Tapi buat kalian yang anak lama sini pasti udah enggak. Kalau handphone penting begini, gue lebih suka ngasih review after the hype, setelah kehebohan ini itu, dengan konten yang mengambil angle users review, bukan reviewers review. So, gue harus pakai cukup lama untuk analisa lebih dalam, nggak sekedar masuk dengan angka atau pengalaman sekilas. Saking kepinginnya gue mendapatkan hasil yang absolut, gue udah nyobain 2 S22 Ultra dengan 3 firmware yang berbeda. Kenapa begitu? Ditonton sampai habis makanya. Anyway, buat viewer lama kami dari 2-3 tahun yang lalu, K2G udah sering menyuarakan pendapat betapa make sense-nya ketika S-Series dilebur menjadi satu dengan Note Series. Well, sekarang sudah terwujud. Sebelum mulai, yuk yang belum subscribe, monggo di subscribe yuk. Terutama kalian yang seneng nonton review yang bener-bener real user experience. S22 Ultra, here we go. Kalau orang-orang lain suka mulai dengan yang bagus-bagus di depan, kita nggak gitu. We love giving the bad news first. Terutama ketika kekurangan smartphone ini minim banget. Setelah pakai hampir sebulan, gue bisa kasih kesimpulan. Ada beberapa kekurangan sebetulnya yang disebabkan unit S22 Ultra yang gue pegang adalah firmware pabrikan alias first firmware. Pertama adalah micro stutter di UI, dan yang kedua adalah foto yang over contrast atau over process. Wait, kenapa gue yakin banget ini masalah software aja? Karena gini, gue udah coba flash firmware dari negara-negara Arab sana dengan kode firmware AVB3 yang lebih baru daripada firmware bawaan yang punya kode AVA7. Hasilnya, problem mayoritas menghilang. Terus gue juga udah coba dengan versi US dengan software AVA6. Performa gamingnya makin bagus. So, kesimpulannya mudah-mudahan day one update nanti all problems are fixed. Karena the rest of the phone menurut gue adalah calon smartphone terbaik 2022 di akhir tahun nanti. Let's start with the design. Sorry nih ya, gue tahu desain ini adalah sesuatu yang subjektif. Tapi buat yang ngoceh desainnya mirip A32 atau desainnya jelek, maaf nih, kita nggak sependapat. Sebagai channel yang selalu suka dengan desain minimalisnya smartphone Xperia, gue mendapatkan vibe ini di S22 Ultra. Kekurangan karakter? Hah? Yakin, justru minimalism ini adalah karakter utama dari S22 Ultra. Unit awal gue yang hijau nih, gue suka banget. Ini menurut gue adalah warna terbaik dari S22 Ultra. Nah, second bestnya menurut gue ya item ini. Karena buat kalian yang pecinta desain minimalis, back cover itemnya dengan lensa kameranya itu jadi nyatu banget. Maksimum minimalism. Oh ya, material belakangnya udah pakai Gorilla Glass Victus Plus, begitu juga dengan layarnya. By the way, di luar negeri sana tuh ada warna khusus yang bisa didapatkan secara online loh. Ada warna merah, graphite, dan sky blue. Merahnya tuh keren banget ya, bakal masuk sini gak ya? Lanjut, buat gue, lagi-lagi subjektif, ada statement kelas yang dipancarkan oleh bahasa desainnya yang ngotak ketika dipadukan dengan curved back and curved screen yang menghimpit frame semi-glossy berwarna seragam ini. Sedikit warning, walaupun matte, rada licin ya bodinya. Buat kalian yang belum terbiasa dengan seri ultranya Samsung, akan berasa kesulitan ketika menggunakan dengan satu tangan karena dimensinya yang besar. Tapi dari beratnya yang 228 gram masih manageable lah, terutama ketika dibandingkan dengan beberapa kompetitornya yang lebih berat 20 gram lebih. Untuk durabilitas, so far gue pakai mayoritas tanpa case, belum ada bekas pemakaian apapun. Ya memang gue orangnya cukup apik sih ya. Yang concerning sebetulnya lensa yang menonjol di belakang tanpa protective bump apapun. Lagi-lagi sejauh ini ya unit gue aman. Dan menurut video yang gue tonton dari PBK Reviews yang udah nyiksa S22 Ultra memang cukup durable, termasuk kaca lensa dan ring aluminium yang melindunginya. Ya kalau nggak mau deg-degan ya tinggal pakai in case aja, nggak usah ribet.
Balik ke depan, seperti gue bilang tadi, layarnya curved, nggak bener-bener curve yang curam begitu. Menurut gue perfect balance antara style dan fungsi. Kamera depannya masih di tengah dengan punch hole desainnya. Frame-nya terbuat dari armor aluminium, yang menurut Samsung adalah kreasi mereka yang merupakan jenis aluminium terkuat dalam sebuah smartphone. Di bagian bawah frame terdapat bintang utama dari Note 22 Ultra ini, maksud gue S22 Ultra. Nih, S Pen. Warna S Pen-nya hitam semua ya, apapun warna S22 Ultra yang kalian pilih. Yang membedakan bagian bawahnya aja yang nyamain sama warna frame smartphone-nya, dan terbuat dari materi yang sama juga. Nggak sekedar membawa S Pen ke S Series, Samsung juga improve performa S Pen-nya. Latency-nya turun dari 9 millisecond ke 2,8 millisecond, serta handwriting to text recognition-nya lebih akurat. Hasilnya adalah best Note experience ever. Menggunakannya benar-benar kayak nulis di kertas beneran. Akurasinya pun industry leading. Seperti di seri Note akhir-akhir ini, S Pen-nya aktif dengan built-in battery yang otomatis di-charge ketika dimasukkan ke slotnya. So, artinya segala gestures maupun fungsionalitas lain di mana kita bisa menjadikan S Pen seperti remote gitu bakalan berfungsi. Buat yang masih belum familiar dengan kapabilitas S Pen di flagship Samsung, monggo di bawah udah kami kasih link ke semua video S Pen enabled Samsung phones yang udah pernah kita buat. Banyak tuh penjelasan-penjelasan fitur S Pen yang jelas udah diboyong semua ke sini. Soal desain, apalagi ya, paling SIM card-nya dual SIM only tanpa SD card, no headphone jack, dan udah tersertifikasi IP68 yang artinya tahan air dan debu. Oh ya, hampir lupa nih, stereo speaker-nya by design masih kombinasi antara real speaker di bawah dengan yang satunya nyatu di earpiece. Tapi suaranya surprisingly cukup balance dan bagus. Kalau butuh virtual sound staging yang lebih luas, bisa nyalain Dolby Atmos-nya. Coba dengerin deh. Overall, gue suka segala aspek dari desainnya. Bener-bener memberikan kesan premium dan berkelas banget. Kayaknya bukan hal yang mengejutkan ya kalau gue bilang S22 Ultra punya layar yang bagus banget. Mau gimana pun juga, Samsung adalah master of phone display panel. Nyari apa sih di layar? Warna yang bagus dan akurat? Check. Kalau kita ubah color profilnya jadi vivid, cocok dengan typical DCI-P colors yang punchy. Diubah ke natural, sRGB. Keunggulan layar AMOLED dengan deep blacks-nya nggak perlu dibahas ya. Nyari refresh rate tinggi. Untuk refresh rate, Dynamic AMOLED 2X di S22 Ultra bisa secara otomatis merubah refresh rate-nya dari 1 sampai 120 Hz. Menyesuaikan konten. In theory, bisa menghemat baterai dibandingkan terus-terusan stabil di 120 Hz maupun 60 Hz. Misalnya nih, nonton film yang biasanya 24 FPS, ya refresh rate akan turun ke 24 Hz. Atau main game yang support 120 FPS, ya naik jadi 120 Hz. Yang gue suka banget di sini adalah soal brightness layar. Menurut Samsung up to 1750 nits peak brightness-nya. Walaupun begitu, kalau kita baca di GSM Arena yang udah ngetes dengan alat mereka, angka segitu adalah beberapa titik screen aja ketika dibutuhkan. Realnya sebetulnya 1266 nits ketika pakai mode adaptive brightness. Intinya gimana? Ya terang banget dipakai di outdoor di bawah matahari terik kayak begini, no problem at all. Kita masuk ke jeroan nih, Snapdragon fans pasti happy. Akhirnya kita dapat versi yang Snapdragon. K2G proudly say kita udah duluan dari 2 tahun yang lalu compare Exynos versus Snapdragon di channel ini. Dan finally kita Indonesia dapat versi ini. Kalau ada yang tanya bang, bakal compare nggak sama yang Exynos AMD? Well, we'll see ya. Karena lebih sulit dan mahal mendapatkan versi Exynosnya. Mahal bro, pajak Eropa. Nanti coba deh kita ulik-ulik Samsung Indonesia, siapa tahu megang versi Exynosnya. Anyway, dari beberapa media independen di luar sana yang udah tes, sepertinya kita beruntung dapat yang versi Snapdragon 8 Gen 1. Mudah-mudahan tahun depan ketika kerjasama Samsung dan AMD semakin matang, next gen-nya boleh kali masuk ke Indo. Anyway, performance-nya sendiri seperti yang udah diprediksi ya, kencang. Untuk
performance ini gue berkaca pada yang versi US ini yang dengan firmware AVA 6. Karena ini menurut gue best performance-nya ada di sini. Di keseharian no problem at all. Kenceng, no stutter di UI, jalanin app apapun lancar jaya. Cuma memang perbedaan Snapdragon 8 Gen 1 di Samsung ini ada pada throttling-nya. Di beberapa smartphone yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 yang udah sempat gue coba, kebanyakan tuh gas terus sampai suhu mencapai 45 derajat baru dipelanin untuk mitigasi panas alias throttling. Nah di sini suhu dijaga di sekitar 41 derajat guys dengan throttling. Good newsnya mayoritas app dan games di luar sana nggak akan berasa performance drop karena realitanya kecepatan chipset sejak 2 tahun yang lalu udah overkill untuk 99% kegunaan di smartphone masa kini. Baru kelihatan efek throttling ini di Genshin Impact dan Benchmark. Genshin Impact pun masih sebetulnya playable di sekitaran 40 fps kalau lagi exploring, 60 fps kalau lagi di indoor. Ya udah yang di-download dari Galaxy Store Genshin-nya asli nggak ngaruh. Di benchmark kelihatan ketika kita jalanin benchmark dari kondisi yang dingin, angka bisa tinggi. Sementara kalau kita start dari kondisi sekedar adem 35 derajat, skor akan lebih rendah. Ada juga yang bilang gara-gara game optimization service. Ini masalah range thermal throttling secara keseluruhan aja yang harus di-adjust lagi. Analisa gue, Samsung memilih untuk play it safe di sini. Mereka memikirkan ketahanan device untuk jangka panjang. Tahu nggak sih kalian ada beberapa smartphone flagship 2021 yang ada lumayan banyak report mati total. Diprediksi karena kondisi panas yang terus menerus. Sebetulnya di settings ada 2 parameter yang berpotensi dipakai oleh Samsung untuk menaikkan ambang batas throttling ini. Pertama, di settingan baterai, dan kedua di game booster. Namun di firmware sekarang, gue belum melihat ada perbedaan yang signifikan. Mungkin kedepannya bisa dibikin begini. Ini sekadar saran ya. Untuk optimize bisa maksimum 41 derajat, high mungkin bisa 44 derajat, dan max bisa 46 derajat. Mengembalikan pilihan itu ke user, walaupun ya gue mengerti. Samsung harus mikirin resiko orang pada klaim garansi ketika smartphone-nya bermasalah di gas terus. Yang mudah-mudahan dicari sweet spot-nya lah, yang aman iya, kencang iya. Karena sebetulnya 8 Gen 1 ini udah lebih baik dan lebih oke soal efisiensi dan suhu dibanding triple 8. Ngomongin efisiensi baterai, dengan baterai 5000 mAh-nya, by default gue bisa dapat screen on time 5 jam dengan total uptime hampir 24 jam. Berasa kurang mau nambah? Bisa. Ke developer option selalu enable suspend execution for background apps dan disable Google Chrome yang memang akhir-akhir ini sering bermasalah. Jadinya SOT gue bisa naik jadi 6 jam 40 menit dengan total uptime 28 jam. Goks. Kalaupun habis bisa diisi dari 0 sampai 100% dalam waktu sejam dengan charger 45 watt. Beda 5 menit ketika memakai charger 25 watt. Dan jangan lupa chargernya tidak include. Next up, camera. By spek sih mirip-mirip aja ya sama S21 Ultra. Tuh, speknya udah gue taruh di grafis. Kita lihat hasilnya gimana. S22 Ultra bisa kasih detail yang luar biasa di berbagai kondisi cahaya indoor maupun outdoor. Buat kalian yang pixel peeper, pasti happy melihat pori-pori yang terlihat jelas. Garis helai alis yang tegas, serta detail di objek non-orang yang stand out. Kalau ada yang bilang sedikit over sharpen, ya betul, tapi masih dalam tahap wajar kamera smartphone. Dynamic range-nya bagus, most of the time bisa ngebalance antara foreground dan background. Ini yang tadi gue bilang di depan. Kadang-kadang di beberapa situasi kalau ekstrim bisa jadi over contrast dan berasa over proses secara warna. Sejauh ini sih gue ngakalinnya pakai Pro Mode tanpa atur apa-apa kalau di situasi seperti itu. Hasilnya jadi lebih natural walaupun mungkin highlights kalau terang banget bisa blown out. Mudah-mudahan di fix nih di software update berikutnya ya. Yang keren adalah karakteristik bagus foto-fotonya ngikut ke lensa-lensa di luar lensa utama. Ultra wide-nya, tele 3 kali, tele 10 kali, selfie semuanya konsisten ngasih foto-foto yang bagus. Yang gue truly amazed adalah telenya. 3 kali optical tajam dan bagus sih wajar ya. Nah ini 10 kali opticalnya tuh goks banget. Nggak ada degradasi kualitas yang berarti di good lighting. 30 kali hybrid aja masih bagus banget. Compared dengan Pixel 6 Pro di 20 kali hybrid zoom, which adalah maksimum zoomnya si Pixel, bagai langit dan bumi. Ketika kondisi mulai gelap, ya kalau nggak gelap banget sebetulnya masih cukup ya pakai auto. Ketika tambah gelap lagi, gue suka night mode-nya yang berhasil mengangkat detail, naikin warna, dan bikin overall gambar lebih terang. Lagi-lagi ketika dibandingkan dengan Pixel 6 Pro, S22 Ultra punya keunggulan di white balance yang sesuai kondisi asli.
Lalu ketika masuk ke kondisi yang lebih gelap lagi, seringkali gue prefer S22 Ultra karena ketika terlalu gelap, Pixel 6 Pro lebih sulit fokus dan karena night mode-nya butuh waktu yang cukup lama, kemungkinan tangan atau objek goyang lebih besar dan bikin hasilnya fail. Oh ya, jangan lupa night mode-nya bisa dipakai di semua lensa juga. Selfie kameranya juga bagus, walaupun gue nggak terlalu suka selfie-selfie, ya selfie kameranya juga bagus, auto maupun night. Sebetulnya mode yang paling sering gue pakai adalah portrait mode-nya. Ini keren banget. Edge detection-nya rapi, objek utama sharp, bokehnya kelihatan natural. Kayaknya ini bisa dibilang portrait mode paling bagus yang pernah gue coba. Nanti pas kamera battle kita tes lebih lanjut ya, versus smartphone lain. Kerennya lagi, miss processing yang tadi gue bilang sama sekali nggak pernah ada di sini. Sempurna terus hasilnya. Nice. Masuk ke video nih, another strength dari S22 Ultra. Biggest strength-nya adalah berhasil menghasilkan video yang punya image quality bagus untuk sebuah kamera smartphone secara overall dan stabil pula. Nih, lihat, kamera gue goyangin kiri kanan gitu secara hasil nggak terlalu ngerotate. Secara bitrate, kalau kita lihat cukup stabil, tidak seperti beberapa smartphone lain yang naik turun jadinya kelihatan patah-patah. Dan yang bikin tambah komplit lagi, image quality dan stabilisasi bagus itu rata di semua lensanya dan rata di semua mode dan resolusi sampai 8K sekalipun. Audio recordingnya juga bagus ya, berhasil mengutamakan suara gue padahal suara sekitar lagi bener-bener berisik. Yang gue suka dari flagship Samsung, depan belakang semua lensanya bisa 4K 60 fps. Ini baru yang namanya true flagship video camera. Nih, kompilasi beberapa video dengan berbagai mode yang udah gue ambil, termasuk portrait videonya yang walaupun cuma 1080p, tapi cukup rapih dan natural edge detection-nya. Untuk night videography, sebetulnya ya dia hanya nurunin FPS secara otomatis supaya shutter speednya ikut turun dan semakin banyak cahaya yang bisa masuk. Ya, yang ngerti fotografi ngerti lah konsep ini. Cuma ya namanya videografi, cahaya itu tetap penting. Ya, tapi kalau kalian nyari kualitas yang sekedar oke, ya monggo, udah cukup bagus hasilnya. Terakhir, soal foto langsung dari third party apps. Di launching global disebut kamera third party bakalan bisa pakai fitur-fitur bawaan dari smartphone-nya seperti night mode, tele, lalu bakal punya kualitas yang sama dengan kamera bawaan. Tapi seperti sampai saat ini memang masih coming soon statusnya. Di luar itu kalau gue tes foto direct from Instagram udah bagus hasilnya. Sementara kalau video stabilisasinya belum maksimal. Ditunggu banget nih fitur yang satu ini. Lanjut, features lainnya gue bahas singkat aja ya, udah panjang banget videonya. S22 Ultra punya vibration motor atau haptic feedback yang enak, halus ala flagship. Ultrasonic in-display fingerprint sensornya cepet dan akurat, serta diklaim memang lebih aman dari yang optical. Terus soal UI udah pakai One UI 4.1 berbasis Android 12. Soal One UI yang ini kita udah sempet bahas ya di video Samsung S21 FE. Link udah gue taruh juga di deskripsi. Intinya sih gue suka banget ya One UI terbaru ini karena secara fungsi berasa maksimal banget ketika dipadukan dengan S22 Ultra plus S Pen, dimana jadinya mengedepankan produktivitas penggunanya dan top abis urusan multitasking. Untuk RAM dan storage ada 3 pilihan untuk unit resminya. Ada 128GB dengan 8GB RAM, unit gue ini yang 256 dan 12GB RAM. Lalu ada juga yang 512GB dengan 12GB RAM. Panjang banget videonya, haruslah smartphone penting nih, masa cuma bentar videonya. Anyway, intinya gue suka banget S22 Ultra ini, berhasil memberikan experience yang well balanced hampir di semua sektor. Ada smartphone yang menitik beratkan beberapa fitur, tapi harus mengorbankan fitur lainnya. Not this one. Gue bakal keep S22 Ultra ini setidaknya beberapa bulan ke depan. So, bakalan ada update-update dari K2G soal smartphone ini, terutama nanti ya, setelah ada perbaikan-perbaikan dari segi firmware. Dan jangan lupa kamera battle coming soon only at K2G. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Subscribe, like, and share. Dan as always, tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.